Qila wa ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Wa man 'asani faqad abah. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu kita dijadikan sebagai orang iman. Kadang-kadang kita ini enggak merasakan bahwasanya nikmat iman ini merupakan nikmat yang besar. Nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang dikehendaki, yang Allah cintai. Walaupun dia itu sebagai anaknya Nabi, bahkan pamannya Nabi, kalau tidak dikasih iman oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan iman. Hadirin berkat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman ini nikmat satu-satunya nikmat yang di dalamnya ada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Nanti sekecil-kecil ahli iman di surga, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan surga yang luasnya dunia dikalikan 10 kali. Hari ini orang bangga jadikan sebagai kepala kecamatan, karena dia wilayah kekuasaannya satu kecamatan. Dia sudah syukur dia bisa potong sapi. Kalau seorang dijadikan sebagai kepala kabupaten, dia syukur lagi, syukurnya bukan satu sapi, bisa 3 sapi. Dijadikan sebagai kepala provinsi, dia lebih syukur lagi karena lebih luas wilayahnya. Kemudian gajinya tambah besar. Dia mungkin kalau syukurannya lebih besar lagi. Kalau dia dijadikan sebagai kepala negara, dia lebih syukur lagi. Gajinya besar, wilayah kekuasaannya lebih besar lagi. Maka kita sebagai orang iman, orang Islam seharusnya lebih syukur lebih daripada itu. Karena orang iman Islam nanti di akhirat bukan akan menjadi kepala kecamatan, kepala kabupaten, kepala provinsi, kepala negara, tapi dia akan menjadi raja yang mana luas kerajaannya paling sedikit dunia dikalikan 10 kali. Bukan cuma 5 tahun atau 10 tahun, 2 periode paling lama. Tapi apa? Kata orang India, hamisha, yaitu selama-lamanya. Abadan-abadan. Abadan-abadan itu selama-lamanya itu berapa lama? Selama-lamanya itu maknanya tidak ada batasnya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ulama mengatakan siapa dia ini mensyukuri nikmat iman dan Islam dengan mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam, maka 1 tahun malaikat belum selesai mencatat pahalanya. Matahari masih terbit dari timur, kemudian tenggelam ke barat. Hujan masih turun, daun-daun masih hijau-hijau, mengeluarkan buah-buahnya. Ini semua barokahnya orang iman. Seandainya dunia ini tidak ada lagi orang beriman, tidak ada lagi mengucapkan asma-asma Allah, maka dunia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tidak iman di dunia ini seharusnya berani syukur, berterima kasih kepada orang iman, orang Islam. Karena kalau dunia tidak ada orang iman, orang Islam, dunia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berkat Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat yang tidak kalah besarnya, Allah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat ini Allah jadikan sebagai khair umat, sebaik-baik umat. Yang mana surga diharamkan dimasuki oleh nabi-nabi terdahulu sebelum dimasuki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga surga diharamkan dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum dimasuki oleh umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat ini masyaallah kalau kita lihat bandingkan dengan umat-umat dahulu, itu Nabi Musa umurnya itu Masya Allah ratusan tahun. Begitu Nabi Nuh alaihissalam dakwanya saja itu 950 tahun. Apalagi umurnya lebih daripada 1000. Tapi umat ini Allah muliakan.
Kenapa dia mulia? Karena umat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kewajiban dan kerja yang besar. Kerja besar itu kerja apa? Kerja meneruskan kerja nabinya. Karena nabi kita Allah jadikan sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi. Setelah nabi tidak akan ada nabi lagi. Walaupun dunia dilanda dengan kemaksiatan, banjir maksiat, tapi pintu kenabian sudah tertutup. Tapi usaha kenabian, amar ma'ruf nahi munkar, wa tawassaw bil haq, ini terus berkelanjutan seilah yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka umat inilah yang dipilih oleh Allah untuk meneruskan daripada kerja dakwah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita syukur kepada Allah. Kita yang lemah-lemah, yang banyak kekurangannya, banyak, masya Allah, ilmunya masih sedikit, ilmunya sedikit. Allah Subhanahu wa taala di zaman akhir ini pilih kita dalam kerja dakwah ini. Ini kerja dakwah ini bukan kerja kebolehan, bukan kerja kepandaian, tapi kerja pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha dakwah ini bukan kita cari ada usaha kemaksuran, terkenal, bukan. Tapi kita cari ada makbuliyah, bagaimana kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ahbab, dia datang kepada masyayikh, bertanya kepada masyayikh, ini usahanya ahli maksiat ini cepat sekali. Sedangkan kita ini, usaha kita ini begitu lambat. Maka apa jawaban masyayikh? Ini usaha kita ini bukan usaha balapan, tapi usaha kita usaha makbuliyah, bagaimana kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadir mengenal Allah Subhanahu wa taala, usaha dakwah ini pelan-pelan saja, kerjanya praktis. Makomi intiqali, bayarnya itu iman yakin. Tapi dengan barokahnya usaha ini, masya Allah, kan sudah masuk. Televisi belum ada satu kampung, tapi usaha dakwah sudah masuk di situ. Ada sudah 4 bulan, masya Allah. Hadir mengenal Allah Subhanahu wa taala tahun 2008. Kita pernah gerak di NTT, di sana satu kampung, masya Allah, listrik belum masuk, apalagi televisi belum ada. Tapi di situ sudah ada, sudah 4 bulan jalankan. Maka alhamdulillah ini malam ini adalah merupakan malam jur bulanan kita. Masya Allah. Jur bulanan sebenarnya ini bukan merupakan program ahbab, tapi sebenarnya program orang Islam. Nah, kenapa dulu ketika istimewa di Cikampek 2014, dulu kan namanya ini musyawarah bulanan, maka diganti namanya, bukan musyawarah bulan tapi jur bulanan. Kenapa jur bulanan? Kalau musyawarah bulanan ini kesannya perwakilan saja, penanggung jawab yang ada, yang hadir. Maka jur bulanan, judulnya jur bulanan supaya semua orang Islam, baik yang sudah pernah keluar, belum pernah keluar, semuanya dihadirkan untuk hadir dalam jur bulanan. Sehingga semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang fikir. Dengan adanya banyak hadir, banyak fikir, maka banyak yang ambil takaja dalam jur bulanan ini. Maka di Allah Taala ini kita akan laksanakan jur bulanan. Maka kita insya Allah kita tahankan diri kita, sabar-sabarkan diri kita ikutin sampai selesai, dari awal sampai selesai. Walaupun kelihatannya ini masya Allah yang hadir cuma beberapa orang saja, tapi kita lihat kehadiran, tapi kita pandang ini usaha besar. Hadir Allah Taala, dulu nabi-nabi mereka jalankan usaha dakwah ini, bahkan ada nabi tidak punya umat, ada nabi tidak punya pengikut. Nabi Idris alaihissalam tidak punya pengikut, tapi semua nabi semua berhasil, semua sukses. Kenapa demikian mulia? Dikatakan berhasil semuanya karena semua menjalankan perintah, dan semua menjalankan kerja dakwah. Hadir mengenal Allah Taala, maka dalam kerja dakwah ini Allah tidak melihat banyak yang ikut, banyak pengikutnya, tapi Allah akan pandang kesungguhan kita dalam kerja dakwah ini. Allah akan pandang kesungguhan kita dan istiqomah kita dalam kerja dakwah ini. Nah, kita luruskan dalam program jur bulan ini. Kita niatkan semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini usaha adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam jur bulan kita ini ada nanti insyaallah ada kalbu jari, ada laporan-laporan dari mahalang-mahalang. Nah, jadi maksud daripada jur bulan ini adalah bukan untuk melihat mana yang amalannya yang tinggi, amalan-mahalang yang lebih tinggi. Nah, bukan itu, bukan. Tapi untuk mengevaluasi
evaluasi kerja dalam 1 bulan, sehingga mungkin ada malam-malam yang amalannya tetap istiqomah, mungkin ada meningkat, maka kita mungkin yang malai senang. Dan juga mungkin ada mahal yang lemah, Masya Allah, mungkin amalan cuma talim saja. Sehingga dengan ada CPT ini kita juga ikut prihatin, karena usaha dakwah ini ada usaha istimaiyah. Bila ada tempat meningkat di situ, kita ikut senang. Bila ada amalan di situ belum meningkat, kita ikut prihatin, ikut sedih, ikut doa, bagaimana nanti ada peningkatan. Maka hadirin makhluk Allah nanti yang kita kalau jadikan dalam laporan bulan ini adalah amalan yang hidup saja, amalan hidup saja, amalan kami yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, kita kerjakan laporannya, kita alami, yang kita yang kita kerjakan di malam kita. Insyaallah, boleh insyaallah dari malam mana dulu?